pernikahan. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Saudara, ini merupakan satu doa yang dinaikkan oleh Daud. Daud berdoa supaya keluarganya diberkati. Saya percaya ini juga jadi doa kita semua. Kita rindu sekali bahwa keluarga kita diberkati. Tapi kita akan coba lihat apa yang diminta oleh Daud sebagai berkat di dalam keluarganya. Coba lihat. Saya ulangi lagi ya. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini. Nah, ini doanya. Supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Karena Daud menyadari bahwa keluarga itu dibangun dari dua pribadi yang berbeda. Ya, Jonathan dengan Sherry dari keluarga yang berbeda. Latar belakang juga bisa berbeda. Kebiasaan di rumah juga bisa berbeda. Pendidikan juga bisa berbeda. Budaya bisa berbeda. Jadi bayangin dua keluarga atau dua pribadi dari keluarga yang berbeda hari ini dijadikan satu. Terus dibayang ke depan gak pasti banyak benturan di mana-mana. Betul? Karena memang berbeda. Kalau saya tanya ada saja kalau orang tua atau saudara yang sudah menikah berapa tahun menikah, saya tanya berapa kali konflik, pasti jawabannya lupa. Kenapa? Saking banyaknya. Ya, bukan hanya jemaat, pendeta pun juga bisa konflik dengan istrinya maksudnya ya. Istrinya satu, pendeta nggak boleh banyak istrinya. Ya, dengan istrinya. Dan ini adalah hal yang normal karena memang keluarga itu dibangun dengan banyak konflik. Tapi ada kabar gembiranya, Alkitab mengajar kita ada kabar gembiranya. Makanya Daud berkata begini, supaya keluargaku itu ada di hadapan-Mu. Kenapa? Karena pertama, keluarga itu penting di hadapan Tuhan. Makanya apa yang disatukan oleh Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Kalau kalian bisa melihat bahwa Anda bisa lihat bahwa semua penciptaan atau rencana Tuhan selalu dimulai dari keluarga. Ya, ciptaan manusia pertama dari keluarga Adam dan Hawa. Pemilihan Yesus dari suku Israel, dari satu keluarganya namanya keluarga Yakub. Lalu di perjanjian lama pasal terakhir, ayat terakhir dikatakan begini, hati bapa akan kembali kepada anak dan hati anak akan kembali kepada bapa. Bicara soal pemulihan keluarga lagi. Yesus pertama kali mukjizat dibuat di mana? Di pernikahan di Kana, di keluarga lagi. Sampai dengan di kitab Wahyu dikatakan kita gereja Tuhan sebagai mempelai wanita akan ada dalam pernikahan anak domba bersama dengan mempelai pria, yaitu Kristus. Semua yang ditulis semua menuju kepada keluarga karena keluarga itu penting bagi Tuhan. Jadi kalau keluarga ini di hadapan Tuhan, dibawa di hadapan Tuhan, sama dengan keluarga ini berada di tangan Tuhan. Kalau kita bisa lihat alat musik, ini cuma keyboard aja ya. Tapi alat musik ada drum, ada gitar, ada bass, ada keyboard. Ya, bunyinya beda, bentuknya beda. Di tangan seorang yang tidak bisa bermain musik, pasti kita nggak bisa mendengar musik yang bagus, kacau. Karena apa? Di tangan yang salah. Tapi di tangan yang benar, sekalipun ini berbeda, suaranya beda, bentuknya beda, tapi selama di tangan yang benar, tiba-tiba yang berbeda itu bisa mengeluarkan suara yang saling melengkapi sehingga keluar bunyi yang begitu harmoni. Kita tuh bisa menikmati segala jenis bentuk genre musik apapun selama alat musik itu di tangan yang benar. Sama dengan keluarga. Kalian bisa berbeda, tapi asal satu ini, keluarga kalian tetap ada di hadapan Tuhan. Maka yang berbeda itu bukan hal yang menakutkan. Justru yang berbeda akan saling melengkapi. Sehingga keluar bunyi yang namanya harmonis dalam rumah tangga kalian. Jadi jangan takut asal satu ini. Yang pesan saya yang pertama, jangan gagal untuk mendatangkan Tuhan di rumah kalian. Kenapa demikian? Karena di dalam Kristus kalian diajar untuk rendah hati. Betul? Di dalam Kristus kita diajar untuk saling mengalah. Di dalam Kristus kita diajar untuk sabar. Di dalam Kristus kita diajar untuk mengampuni. Ketika keluarga kalian di dalam Kristus, saya percaya keluarga kalian akan langgeng selama-lamanya. Amin. Keluarga kalian akan terus langgeng untuk selama-lamanya. Ada banyak konflik, yes, tapi konflik itu justru akan semakin mempererat perbedaan itu, saling menghormati sehingga yang namanya berbeda itu tidak menakutkan. Jadi pesan saya yang pertama untuk Jonathan dengan Sherry adalah jangan gagal untuk mendatangkan Tuhan di rumah kalian. Lalu pesan saya yang kedua adalah di Ibrani 13 ayat 4. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Alkitab berkata disuruhlah kita menghormati pernikahan. Tadi saya berdoa bukan hanya
mempelai, kedua orang tua atau handitol atau hamba Tuhan bahkan yang hadir di sini. Tapi saya percaya pribadi Tuhan ada di sini. Karena itu disuruh hormati. Bagaimana cara menghormati pernikahan? Sudah gak ada cara lain. Cuman satu ini, bertumbuhlah di dalam Tuhan. Ya, dasarnya saling mengalah, dasarnya saling menghormati, dasarnya sabar, mengampuni. Itu apa dasarnya? Jelas, bertumbuhlah secara rohani. Kalau kalian tidak bisa bertumbuh secara rohani, gak mungkin bisa sabar. Gak mungkin kita bisa mengampuni. Tidak mungkin kita bisa menerima kelemahan yang lain. Bertumbuhlah di dalam Tuhan. Karena bertumbuhlah di dalam Tuhan itu sama dengan kita mengalami pertumbuhan pada komitmen pada kebenaran. Komitmen kita pada kebenaran. Ya, apa yang menyelamatkan pernikahan kita? Komitmen pada kebenaran. Ya, semakin lama dunia ini semakin bobrok dengan semua tipu dayanya, godaannya. Ya, ke depan ini ingat ya, Jonathan dengan Sherly, ke depan ada banyak godaan dari dunia ini. Godaannya untuk apa? Untuk menjauhkan kalian, untuk membuat kalian ada pada sebuah perceraian mungkin. Ya, godaan apa itu? Perselingkuhan. Ya, KDRT mungkin, saya nggak tahu, jangan ya. Atau bosan dan lain sebagainya. Tapi apa yang menyelamatkan pernikahan kalian sampai pada akhirnya apa itu? Komitmen kepada kebenaran. Digoda mungkin iya, tapi ketika kalian komitmen kepada kebenaran, maka godaan itu bisa kalian tepis semuanya. Cara menahan itu adalah cuma satu ini, bertumbuhlah di dalam Tuhan. Dan itu membuat kalian akan bertumbuh pada sebuah komitmen pada kebenaran. Amin. Ya, pernikahan jangan sampai mau sampai tua, jangan. Pernikahan itu sampai maut memisahkan kalian. Itu yang membuat kalian akan kuat. Jadi pesan saya dua aja. Ya, kita capek sekali Jonathan. Ya, dua pesan saya. Yang pertama adalah jangan gagal untuk mendatangkan Tuhan di rumah kalian. Yang kedua adalah hormati pernikahan ini. Saya percaya Tuhan pasti memberkati kalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini biar firman boleh jatuh di tanah yang baik. Yang pertama supaya Jonathan dan Sherly sungguh-sungguh menghormati pernikahan mereka dengan cara mereka tidak gagal untuk mendatangkan Tuhan di rumah mereka. Lalu yang kedua, mereka bertumbuh secara rohani. Dengan demikian keluarga mereka akan disebut berbahagia sampai kepada seluruh pusat rencana Allah dalam hidup mereka. Karena itu hamba berdoa supaya keluarga mereka disebut berbahagia disertai Tuhan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan acara selanjutnya dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kembali berdoa bisa bikin berdiri. Ya, oke. Jonathan Irfan Hadiwijaya, apakah saudara di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya, ketika saudara mengambil saudari Sherly Anggreni Sucipto sebagai istrimu yang sah dan sebagai suami yang beriman akan tetap mengasihi dia, baik dalam waktu suka maupun duka, sehat maupun sakit, kelimpahan atau kekurangan, dan akan tetap setia menjaga dia sampai akhir hayatnya? Apakah saudara juga berjanji untuk hidup suci di dalam pernikahan ini sesuai dengan firman Tuhan bersama dengan istri saudara? Apakah saudara juga berjanji apabila di dalam pernikahan ini saudara dianugerahi anak-anak oleh Tuhan, maka saudara akan mendidik anak-anak saudara untuk menghormati Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus? Apa jawabmu saudara Jonathan Irfan Hadiwijaya? Ya, saya bersedia. Saudari Sherly Anggreni Sucipto, apakah saudari di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya, ketika saudari menerima saudara Jonathan Irfan Hadiwijaya sebagai suamimu yang sah dan sebagai istri yang beriman akan tetap tunduk kepadanya, mengasihi dia, memelihara dia, baik dalam waktu suka maupun duka, sehat maupun sakit, kelimpahan atau kekurangan, dan akan tetap setia sampai akhir hayatnya? Apakah saudara juga berjanji apabila di dalam pernikahan ini Tuhan berkati dengan anak-anak, maka saudara berjanji untuk mendidik anak saudara untuk menghormati Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus? Ketika saudari di dalam pernikahan ini sungguh-sungguh menjaga kekudusan sesuai dengan firman Tuhan bersama dengan suami saudari. Apa jawabmu saudari Sherly Anggreni Sucipto? Ya, saya bersedia. Kita masuk dalam upacara janji cincin, ya, saling berhadapan, ya. Memang sengaja di gereja tidak ada teks, ya, karena menurut saya spontan itu lebih tulus, ya, tidak perlu pakai, saya coba mereka tidak perlu dengan kalimat-kalimat yang indah, yang panjang, nggak perlu, ya, perlu dengan hati aja. Tapi kalau mau yang indah-indah juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Yang penting itu hatinya, oke? Ya,
sebelum memasukkan cincin itu ke tangan kanan jari manis tangan istrimu, ucapkan janjimu. Jonathan, silakan. Shirley, mungkin Shirley kenalnya Jonathan yang dulu sebelum kita melangkah lebih lanjut ini. Jonathan itu orangnya yang childish, Jonathan yang orangnya suka gondok lama atau gimana. Nah, di sini saya berjanji kepada Tuhan, kepada kamu dan kepada jemaat, akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, akan menjadi imam untuk keluarga kita. Oke. Ya, pegang tangan kanan calon sebelum masukkan air putih. Ya, oke. Saling memandang. Iya. Jadi Sally juga ya, lagu pulangkan aku ke rumah mamaku tidak boleh ada di rumahmu. Ya, kalau ada konflik apa ingat cincin ini, kamu pernah janji di hadapan Tuhan ya, terima dulu. Oke, sebelum memasukkannya ucapkan janjimu di hadapan Tuhan, silakan. Pertama kali dulu Jonathan waktu deketin sih sempet ragu ya. Terus sampai titik tertentu ada sesuatu yang menguatkan saya bahwa Jonathan ini adalah orang yang tepat buat saya. Dan Jonathan adalah pacar pertama dan terakhir buat saya. Saya berjanji akan menjadi istri yang menopang, menolong, sampai maut memisahkan kita. Dan biarlah keluarga kita menjadi berkat buat orang lain. Oke, kita akan masuk ke upacara pemberkatan nikah sekarang. Ya, pesta yang paling meriah sekalipun mungkin 2-3 bulan orang lupa. Tapi pemberkatan nikah ini adalah prosesi yang akan berdampak buat anak cucu sampai kepada anak cucu mereka. Karena saya minta yang hormat kepada orang tua, juga saudara-saudara yang hadir. Mari kita akan doakan Jonathan dan Shirley supaya keluarga mereka diberkati. Ya, karena itu saya minta dengan hormat, jemaat mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mempelai bisa berikut. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Engkau ada di sini. Yang sungguh-sungguh merestui tiap kali pernikahan terjadi sebuah pernikahan yang kudus ada di hatimu. Jadi Tuhan sebelum hamba meletakkan tangan suci kudus kepada hamba ini, supaya Jonathan dan Shirley diberkati. Terima kasih. Mari coba kita angkat kedua tangan kita bersama-sama. Karena itu terimalah berkat Allah dalam kehidupan pernikahan kalian. Diberkati keluar masuk
anak-anak ibu baru yang terus berjalan dalam rencana Allah. Tidak pernah membiarkan satu pun rencana Allah gugur dalam hidup mereka. Karena itu disebut keluarga mulai hari ini sebagai keluarga yang diberkati, disertai, dan berbahagia oleh karena Tuhan menyertai hari ini sampai selama nama ini dalam nama Yesus. Percaya katakan sama-sama amin. Beri tepuk tangan yang besar. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya perkenalkan ini adalah Bapak Pa, Ma, thank you selama ini udah besarin Jonathan, dari Jonathan kecil sampai besar, sampai sekarang Jonathan married sama Shirley. Mungkin selama ini Jonathan anak paling kecil, Jonathan sing paling nakal di rumah, Jonathan sing paling sering buat mama khawatir, papa khawatir. Sorry semua ini, thank you untuk semua ini ya Ma, Pa. Ma, makasih buat selama ini. Mama selalu kasih yang terbaik buat Shirley. Sekarang hari ini Shirley sudah married dengan orang yang tepat. Doain kita supaya kita bisa terus menjadi berkat juga buat orang lain. Thank you Ma, selama ini Mama harus jaga kesehatan karena Mama yang Shirley punya. Thank you, Shirley sayang Mama. masuk dalam perjamuan kudus. Saya tahu mungkin sebentar malam kalian berdua akan mendapat banyak kado, tapi ada satu kado yang mulia dari Tuhan Yesus, yaitu tubuh dan darahnya. Dan ini adalah yang merupakan perjamuan kudus pertama sebagai suami istri. Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang terpecah-pecah bagi kamu. Perbuatlah ini untuk mengingat akan kasihku," kata Tuhan. Jonathan dan Shirley, tangan kalian cuma roti biasa. Tapi bukankah kita percaya bahwa ini merupakan persekutuan dengan tubuh Yesus? Mari makanlah bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Darahnya menutupi semua pelanggaran hidup kita, sehingga hari ini kita dilayakkan untuk ada dalam hadirat Tuhan karena sebuah pengampunan. Karena itu Jonathan dan Shirley, tangan kalian cuma anggur biasa. Tapi bukankah kita percaya bahwa ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Minumlah bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Semangat kita bangkit berdiri bersama-sama. Dengan demikian berakhirlah upacara pemberkatan nikah antara Jonathan Irfan Hadiwijaya dengan Shirley Anggreni Sucipto. Kata Alkitab, mereka bukan lagi dua, tapi satu di dalam Tuhan. Mari kita bersyukur oleh karena Tuhan. Apa yang telah kau perbuat
segala hormat, segala kuasa dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur hari ini Jonathan dan Shirley telah disatukan di dalam pernikahan kudus sebagai suami istri di dalam Tuhan. Mereka bukan lagi dua tetapi satu di dalam Engkau, di mana sejak hari ini Yesus Kristus sebagai kepala dan rumah tangga mereka, sehingga keluarga mereka akan disebut berbahagia, disertai oleh Tuhan, serta yang berbahagia mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dan semua jemaat yang hadir juga diberkati oleh Tuhan oleh karena kasih Tuhan buat kita semua yang diberkati dan menerima dengan ucapan syukur. Katakan sama-sama amin. Ibadah pemberkatan nikah selesai. Mungkin setelah ini semua bisa kasih selamat buat mempelai berdua atau mau foto bersama. Saya persilakan, mungkin ibunya bisa mengaturnya. Oke, silakan duduk dulu semuanya. Tuhan memberkati. You hold me close and whisper love. Your hand in mine, more than enough. Love will find you, love will find you in my arms. Love will find you, love will find you in my arms. These battle scars know the road my heart has traveled on. But this love is strong, and you will carry me home. Love will find you, love will find you in my arms. Love will find you, love will find you in my arms. I love